Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Juan Jua Banta Karina. Juan Jua. Selamat sore. Senang sekali bisa ngevlog bareng dengan teman-teman di sini. Kali ini, kalau biasanya Mambru Lister yang mewawancarai di YouTube-nya, kalau kali ini kita yang mewawancari Mambru Lister. Kita apa itu? ya banyak lah Mambru yang perlu. Lebih pandai, lebih top cerota. Tapi kan soal pengalaman Mambru sepertinya lebih banyak daripada kami. Sekarang tuh lebih banyak makan garam ya. Jadi perlu kita wawancari dulu. Sebenarnya teman-teman mungkin udah kenal juga, tapi perlu saya perkenalkan kembali. Di sebelah kanan saya ini Mambru saya, Lister Bro, itu salah satu budayawan Pak, akademisi juga di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kemudian saya ditemani nih sama teman saya nih, Muhtar Ardansah Munte. Saat ini mahasiswa S2 di Universitas Gadjah Mada. Mungkin begitu Mambru. Iya, silakan. Ada Yang mungkin bisa saya jawab, yang nggak bisa iya ya benar Mambru. kalian yang jawab sendiri kan gitu. Mungkin gini Mambru, karena Mambru juga dosen juga, budayawan Pak juga, saya tertarik nih Mambru untuk melihat bagaimana menurut pandangan Mambru tentang kondisi budaya kita nih Mambru di era globalisasi, di era zaman milenial sekarang, era serba IT sekarang ini Mambru budaya Pak kita itu bagaimana menurut pandangan Mambru? Mungkin Mambru. Iya, kalau dikaitkan dengan teknologi, memang perkembangan budaya itu harus juga dipadu-padankan. Kalau enggak, ya kalau hanya secara manual, tentu terbatas. Jadi ada untungnya teknologi global ini. Karena dengan teknologi global kita bisa mempromosikan semua aspek, termasuk budaya kita, ya. Jadi karya-karya anak-anak Pak yang berciri khas Pak itu bisa dipromo. Malah bisa bukan hanya sekedar benda seni, bisa benda seni ini menjadi berdaya guna ekonomi. Berkomersial ya. Iya, bisa dikomersialkan. Berarti pun orang bilang modernisasi dan perkembangan teknologi itu menggerus budaya itu nggak benar, berarti gimana menurut? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita tidak bisa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya bisa kita tergerus karena kita malah makin mundur belakang karena kita tidak bisa mengakses kan, tidak bisa menggunakan. Apalagi kami yang sudah 60 ke atas. Makanya saya belajar juga, walaupun sederhana, apa yang saya ketahui saya promo, saya publikasi gitu. Karena budaya itu kan sama, artinya tidak ada tinggi rendah budaya itu. Semua budaya sama Mambru ya. Bangsa, suku bangsa di mata dunia, di mata hukum sama kedudukan. Jadi jangan pernah kalian rendah diri. Mungkin tergantung bagaimana kita mempromosikan, menunjukkan budaya kita itu Mambru ya. Iya. Tentu kita tidak rasis. Benar-benar Mambru. Hanya memperkenalkan kekayaan budaya Pak itu di kancah nasional. Sekarang ini bisa di kancah global. Bisa, dengan benar. Teknologi media sosial misalnya. Ya. Itu menurut saya selaku mungkin generasi lebih tua lah dari kalian sedikit. Tapi gini ya punya, misalnya sebenarnya menurut pandangan pun itu apa yang salah gitu. Soalnya banyak pemuda-pemuda itu yang kita lihat mungkin tidak menyalahkan orang lain, tapi termasuk saya sendiri, terkadang itu kurang percaya diri untuk membawa budaya kita sendiri gitu. Itu menurut pun itu di mana yang kita salahnya? Salahnya di mana? Ya, salahnya itu ya itu tadi, intinya dia tidak percaya diri. Pertama. Kemudian mungkin juga dia nggak punya keahlian di bidang itu. Tapi nggak melulu juga itu kesalahan dia, karena bisa aja dia generasi muda tapi tidak bisa mengikuti zaman. Intinya itu tadi, budaya apapun itu sebenarnya sama. Jadi jangan pernah merasa budaya kami ini lebih rendah dibanding budaya orang lain, termasuk misalnya Sumatera Utara. Jadi kecenderungan kita kan ada semacam minder ya. Iya benar. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh minder. Anda lah kalau sekolah, kalau Anda minder mungkin nggak bisa Anda sekolah. Benar Mambru. Mungkin terkait dengan itu Mambru, mungkin saya ini sebetulnya sudah sering dikhawatirkan bahwa memang Pak itu misalnya salah satu suku yang sempat diperkirakan bakal hilang atau punah dengan sendirinya. Itu menurut pandangan Mambru itu bagaimana sebetulnya? Kondisi realnya sekarang itu menurut
Mam Bro bagaimana? Kalau punah mungkin bisa, tapi tentu memakan waktu yang sangat lama. Intinya itu tadi, kalau generasi tua yang selama ini selalu aktif, aktual, nanti telah tiada, tapi tidak ada generasi muda, bisa punah. Kenapa enggak? Benar. Banyak suku bangsa yang punah. Jangan salah kalian, di Asia Timur itu banyak yang suku bangsa itu sudah nggak ada, tinggal sejarah. Iya. Jadi jangan nggak menteng. Jadi Walaupun kita Pak nggak sejauh itu mungkin. berarti Ya. perlu regenerasi Iya, lagi tuh Mam Bro. Itu penting. Jadi ya. pertanyaannya Mam Bro, tanggung jawab regenerasi ini pada siapa nih? Pemerintah itu kah ataupun budaya itu atau sebenarnya sama siapa? Semua Mam Bro ya. Selain pemerintah daerah juga siapa saja, baik yang tinggal di kampung halaman, di Lebuh atau di Rantau, semua harus bertanggung jawab. Tapi terutama generasi muda. Generasi benar. Makanya Pak ada namanya peribahasa tunas lelen midatas, tongkoh lelen miter. Iteru. Artinya itu tunas ini kan ke atas. Ke atas ya Mam Bro. Kalau tongkoh itu apa namanya itu? Dongkol, dongkol kayu. Ya? Bekas-bekas kayu gitu Mam Bro ya. Iya, itu kan jadi tanah. Jadi kalau tidak diteruskan generasi muda, dia merasa dia bukan orang Pak lagi, dia merasa hanya orang Indonesia saja. Perlu Anda ingat, orang Indonesia itu ada karena ada suku-suku bangsa. Benar ya Mam Bro. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tuh, jadi intinya ya tanggung jawab ini memang kalau dari segi dana memang idealnya pemerintah daerah harus proaktif juga. Ada di sana Mam Bro ya. Karena kalau hanya masyarakat awam seperti saya misalnya, sejauh manapun perhatian saya kan saya terbatas. Ya Mam Bro. Ya. Gitu. Oh, mungkin berarti salah satu yang dipikirkan pun itu seperti tadi untuk melestarikan budaya Papa itu adalah dengan pun membuat channel YouTube ini tuh sebagai salah satunya punya Ya, untuk itu. mengabadikan perjalanan. Bisa, itu salah Papa itu satu ya. yang tujuan saya. Karena kalau dari sisi materi, saya bikin YouTube itu ya saya rugi, bukannya positif malah negatif. Ya Mam Bro. Biaya saya bikin YouTube itu mungkin ya bukan sombong ya, sudah puluhan juta. Jangan kalian anggap nggak punya modal saya di situ. Tapi yang saya pikirkan dengan adanya channel YouTube saya ini, nanti mungkin 50-100 tahun lagi masih ada yang kalian tonton, Benar ya Mam Bro. terutama anak dan cucu saya. Jadi kalau mereka rindu, minimal di dalam keluarga mereka bisa melihat saya lagi, walaupun saya nanti sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kan begitu kan? Ya, jadi itu salah satu. Tapi mohon maaf lah untuk para penonton saya, YouTube saya ini memang tidak layak dari sisi teknologi, dipengaruhi oleh faktor itu tadi, penguasaan ilmu itu sendiri, teknologi informasi. Faktor usia tadi Mam Bro ya. Faktor usia, zaman kami tidak ada itu apa namanya media sosial. Semua kan manual. Saya menyusun skripsi, tesis itu pakai mesin tik. Kalau dulu zaman saya mahasiswa, wajib tahu mahasiswa mengetik, bukan berkomputer. Ya Mam Bro ya. Tapi apapun ceritanya, teknologi itu bisa membuat kita makin terpuruk, bisa membuat kita makin maju. Itu intinya. Jadi tidak semua yang namanya modernisasi atau teknologi modern itu membuat kita makin ketinggalan. Bisa iya kalau kita tidak ikuti. Tidak bisa menyisihkan diri lah ya. Jadi itu teman-teman pemirsa, jadi salah satu alasan Mam Bro kita ini membuat YouTube itu adalah agar untuk melestarikan budaya Pak itu. Jadi teman-teman mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan tonton setiap video-video kita. Ya mungkin kalau Mam Bro bilang tadi kualitasnya belum apa, tapi jangan lihat dari situ, saya pikir lihat dari makna dan esensi yang ditunjukkan oleh Mam Bro itu gitu. Esensinya pun gimana lah YouTube ya. YouTube ini kan ya singkat-singkat juga. Tapi jangan tanya, bukan hanya YouTube. Oh ya Mam Bro ya. Saya juga punya Pak Galeri. Pak Galeri ya Iya. benar. Pak Galeri ya ada sisi ekonominya. Jalan mana? Tapi banyak sisi yang lain. Budayanya yang lebih menonjol di situ. Tadi pelestarian ya. Seperti misalnya topi saya ini. Ya Mam Bro. Ya. Ini kan saya topi globalnya ini. Cuman saya jadikan berciri khas Pak hanya dengan kata juan-jua. Juan-jua, benar. Minimal orang tahu. Tahu. Juan-jua itu apa artinya? Gitu ya. Nanti ditanya. Artinya selamat. Congratulations gitu lah kira-kira ya. Congratulations. Itu. Jadi saya punya Pak Galeri juga.
saya juga pernah membuat pusat penelitian dan pengembangan budaya Budaya Papa. Papa. Pernah melakukan festival odong-odong, pernah melakukan gebiar, pernah gebiar Pak, pernah melakukan Penelitian riset-riset dengan Kedok, mulak mikuta, ya, itu dalam bentuk aksi. Selain menulis buku dan riset dan ya, sebagainya, Bang Bro. itu saya lakukan. Maksud saya apa? Supaya itu diikuti oleh generasi muda. Pasti mereka kalian ini lebih canggih kalau kalian mau. Jadi itu, Bang Bro, berkaitan dengan topik kita tadi, Bang Bro. Misalnya sepanjang pengalaman saya ketika di Jawa itu, Bang Bro, banyak dari kita Papa itu ketika misalnya sudah ke Jawa itu paling tidak menunjukkan marganya, Bang Bro. Paling tidak dicari dia, atau tidak marganya itu dihilangkan atau dicari afiliasinya kemana. Jadi artinya marga asli itu jadi hilang. Itu menurut Bang Bro itu gimana itu, Bang Bro? Salah itu. Ya, Bang Bro. Menurut saya ya, salah. Karena marga itu salah satu sebenarnya Identitas leluhur malah, Bang Bro, ya. Walaupun suku lain punya marga. Ya, Tapi tentu marga kita itu beda. beda. Dari sisi mitos, dari sisi sejarah beda ya. Jadi marga itu salah satu identitas yang paling perlu dipertahankan. Jadi Seberapa jangan penting menurut Pun mempertahankan itu? penting karena marga ini menandakan bahwa Papa itu punya, kalau dalam ilmu marga ini namanya klan. Kalian ya. Klan itu kelompok kekerabatan yang dihitung berdasarkan garis. Bisa garis ayah, bisa garis Garis ibu, ya. Jadi kalau di kitab Papa mungkin Toba juga ada namanya marga. Marga. Simalungun juga Simalungun. marga. Karo juga marga. Mungkin penyebutannya yang beda. Kalau Karo merga, kalau kita marga. Kadang-kadang merga juga. Itu penting, itu salah satu identitasnya. Dari marga ini bisa ditelusuri kita sebenarnya silsilah kita. Lebuhnya di mana gitu, Iya, Bang Bro, ya. walaupun stop nanti di pihak laki-laki. Karena Iya. marga di Pak itu dihitung berdasarkan garis patrilineal. Patrilinear, ya. Jadi perempuan, adik kita, kakak kita perempuan nanti hilang itu garisnya. Karena dia akan ikut dengan garis suaminya. Suami, ya. benar. Ya, jadi itu pentingnya marga itu, karena itu salah satu identitas saya. Misalnya saya marga Bruto. Begitu saya nggak pakai marga, orang kan nggak tahu saya itu orang Pak. Ya. Iya, Bro. Tapi begitu saya pakai marga Bruto, orang kan tanya, ya. Itu pengalaman saya waktu S2 tahun 90-an. Karena marga Bruto saya, dosen-dosen saya yang orang Jawa merasa aneh. Ya, Bro. Malah Jawa itu. dibikin menjadi semacam tertawaan. Iya. Oh, ya, salah agak, iya, benar-benar. Iya, karena Bruto itu katanya itu apa ayam? Ayam, benar-benar. Apa namanya itu? Ekornya, bagian otak ayam. ekornya. Sebenarnya enak itu bagian ekornya. Iya. Iya kan? Enak itu bagian. Bukan lubangnya itu kan? ekornya Bukan, ya. itu. Iya. Itu Bruto. Jadi dulu ada seorang Jawa memanggil saya nama itu Bruto. Kenapa Bruto namamu? Dia pikir nggak marga. Saya bilang itu marga. Kenapa Bruto? Tahu nggak kau bahasa Jawa Bruto? Katanya. Tahu saya bilang. Apa itu? Itu apa ekor ayam itu yang yang menjorok itu saya bilang. Iya, kok itu namamu? Itu kan di Jawa, Pak. Ya, kalau di Bruto di Papa itu saya karang-karang. Itu artinya emas berlian. Iya, katanya. Iya, saya bilang. Nah, itu saya ngarang juga. Ya, akhirnya dari situ saya dekat sama beliau. Ya, dan setiap ruangan kelas saya pasti ditanya saya. Jadi gara-gara Bruto Pak, saya bilang Bruto itu di Pak, saya bilang. Jadi itu salah satu menggambarkan bahwa marga itu penting. Itulah cara kita mempertahankan dan mengenalkan marga kita, budaya kita dan suku kita, Bang Bro, ya. Iya. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu mengubah dan sebagainya gitu, Bang Bro, ya. Ngapain? Orang sama kok, tadi kan udah di awal. Itu sebagai kekayaan kita ya. Iya, itulah kekayaan budaya secara lokal, juga secara nasional, juga global, ya. Makanya orang-orang barat sana banyak penelitian tentang itu. Jadi kalau kita punah, apa mau mereka teliti? Paling para arkeolog yang mau meneliti. Ya, benar. Peninggalan-peninggalan zaman dulu atau sejarawan gitu ya. Tapi mungkin itu tadi, Bang Bro, ya. Kita suku Papa ini perlu kemampuan untuk menjelaskan itu, Bang Bro, ya. Artinya bahwa bagaimana Papa itu sesungguhnya kan gitu. Kalau kita tadi nggak pandai menjelaskan, kita agak down juga, Bang Bro, ya.
Tapi kalau kita bisa menjelaskan, oh Brutu ini, Mane ini, Iya. budaya Pak begini kan, itu sebenarnya orang pun jadi, oh gitu ya, Ya, kan gitu ya, minimal Bro. lah dia tahu Papa itu di mana. Ah, benar, Bro. Papa itu siapa kan gitu. Ya, walaupun mungkin tidak secara detail sejarahnya, minimal misalnya, oh Papa itu ada mengenal 5 suak. Benar, Kan? Bro. Ada suak Simsim, Pegagan, Boang, Kelasen, Kepas. Kepas, 5 suaknya. Kemudian ada struktur sosialnya yang namanya Sulang Sulang Silima. Silima. Minimal itu tahu dia, ya. Jadi kalau udah tahu itu, ya tentu, oh iya, beda kok dengan suku Toba, kok Karo, Simalungun, ada perbedaan. Ya itu mungkin bisa pun jelaskan suak tadi apa, suang selima tadi apa, biar nanti penonton channel pun ini kan menonton kan udah seluruh Iya, Indonesia nih kayaknya. iya. Luar negeri pun mungkin ada kali ya. Iya. Biar dia nggak tahu, paham mungkin ada juga. apa tuh Mudah-mudahan suak ya. selima tadi, Iya. apa tuh. Kalau Silima Suak Perkumpulan tadi tadi. udah ya. Jadi Suak ini ada 5 di Papa. Kenapa ada Suak? Itu sebenarnya perbedaan daerah asal dan juga kaitannya dengan marga. Ya, saya Betul, misalnya ya. Brutu. Itu pasti berasal dari Suak Simsim. Kalau marga Ujung itu pasti berasal dari Suak Pegagan. Kalau marga Lingga itu pasti berasal dari Suak Pegagan, Bro. Pegagan. Ah, ah. Kalau Tumangger, Tinambunan itu pasti Suak Kelasen. Kekelasan, benar. Dari apa namanya, asal usul marga itu ketahuan. Kemudian dari sisi dialek ada bedanya. Misalnya bagaimana di Simsim itu tidak umum dipakai katera. 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 Tapi Katera. kita tahu katera Ya. itu artinya bakune kalau di Katera. Simsim. Oh. Ya. Jadi soal dialek misalnya bilang uwe. Ah, Kalau di Kelasen biasanya ene, nih. ene. Beda kan? Beda, Bro. Tapi kita tahu. Cuman di Simsim itu tidak umum, di Kelasen itu umum. Bilang turang, di Simsim turang. Kalau di Kelasen tang. Tang. Oh. Nah, Saya baru jadi tahu malah, Bro. ya gitu. Tang. Kalau dia manggil langsung, kalau kita kan turang. Terang. Kalau itu tang. 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 Bisa. Nah, jadi itu hanya beda dialek. Kenapa beda dialek? Tentu secara ilmu pun bisa. Itu Ya. bisa karena faktor difusi. Geografis, Bro. Ya, geografis itu difusi berbatasan dengan suku Ya. ini Ya. seperti yang di Boang. Di Boang itu sangat biasa menggunakan kata cek misalnya. Kalau dia terkejut kan, cek katanya. Oh, mata aku cek gitu. Ya? Nah, mati aku cek katanya. Kalau di Simsim kan nggak pernah di Oh, tapi kita tahu. Iya, iya benar. Malah bisa juga saling ketawa kita, kok beda bahasanya kan gitu. Tapi itu bukan beda, tapi dialek. Hampir semua, nggak usah bahasa daerah, bahasa Inggris pun kan ada dialek. Ada, benar. Inggris, Australia, macam-macam kan. Tapi yang umum tentu dialek Inggris yang dipakai dalam pelajaran kan. Gitu. Jadi itu perbedaan bukan Dari sebagai segi pemisah, tapi bukan itu pemisah. itu kekayaan sebetulnya, Itu bahwa kekayaan. Papa itu menyebar luas ke mana Iya. saja, memiliki banyak dialek, bahasa, monofon dan sebagainya. Itu kita Papa gitu. Secara geografi, Papa itu sebenarnya tidak terbagi. Benar, Bro. Soalnya udah menyebar gitu, Bro. Tapi dalam administrasi pemerintahan dia terbagi menjadi beberapa kabupaten, Kabupaten, kota. benar, Bro. Tapi kalau secara wilayah kewilayahan geografi itu menyatu antara Simsim, Iya, benar. Kepas, Pegagan itu kan satu wilayahnya. Cuman dulu memang itu terpecah belah karena pengaruh penjajahan Belanda. Iya, Ya, Bro. jadi kemudian setelah merdeka pun ternyata itu terus diikutkan. Ya, Boang itu masuk ke Aceh kan. Iya, benar, Bro. Kelasen, Ke Tapanuli, Bro. Tapanuli, Kumpang. Utara. Ya. Sebenarnya Dairi juga Tapan Utara gitu. Ya. Iya, awalnya, Bro. Tapi Mekar Dairi, Kelasen tetap wilayah Tapanuli. Tapanuli. Utara. Yang sekarang ini menjadi Kumpang Kumpang Asunduta. Ya. Itu sebenarnya YouTube saya udah ada itu tentang Sulang Silima, Sudah, tentang, bisa dilihat ya. Siapapun nonton ini bisa dilihat di situ ya. Jadi bagi kita pecinta budaya Papa, kayaknya channel Mambru ini sebenarnya harus di subscribe ini, teman-teman, harus di like, ditonton dan sebagainya. Mungkin kita udah berbicara jauh, Mambru, kita udah lihat bagaimana upaya Mambru dalam mempertahankan atau mempromosikan budaya Papa.
tantangan bagi Mam Bro sendiri secara pribadi dalam mempromosikan budaya Papa itu ada nggak Mam Bro? Ya, secara personal mungkin nggak ada, karena saya apa adanya. Tapi janganlah dituntut saya, misalnya apa yang saya lakukan harus bagus, brilian, dan lain Memuaskan banyak sebagainya. orang, Mam Bro, ya. Memuaskan banyak orang mungkin nggak sanggup, ya. Artinya saya mempromosikan itu kan juga tidak ada niat lain, ya, selain hanya memang untuk bagaimana supaya budaya Pak ini secara luas dikenal, sehingga saya tidak hanya promosikan tentang kesenian, karena banyak masyarakat menganggap bicara budaya itu bicara kesenian. Kesenian benar-benar. Padahal bicara budaya itu kan sebenarnya bicara ya pola pikir. Iya, benar Bro. Pola pikir, pola perilaku dan lain sebagainya itu semua secara, tapi ini bukan kuliah ya, secara ilmu Ya, itu jangan budaya serius sekali, ya. Bun. Jangan serius sekali. Iya, jangan serius sekali. Gini nih teman-teman, kalau narasumber kita dosen senior nih. Lanjut Mam Bro. Iya, jadi kalau misalnya ya, bertani itu juga budaya ya. Benar Bro. Berkemenjen itu kan pertanian sebenarnya, apa namanya, tapi ada budayanya seperti pernah kau katakan itu odong-odong. Odong-odong ya. Tapi proses produksi, distribusi itu juga ada khasnya Pak. Itu budaya Pak. Ada namanya menigih, mengeluak dan lain sebagainya, itu nggak dikenal di tempat lain. Benar, Mungkin menyerupai tapi beda gitu kan. Ya. Itu juga budaya. Jadi bukan hanya yang indah-indah, yang berkelahi pun budaya. Iya benar, ada juga Bro. Bela diri Geraha juga. misalnya. Geraha itu dikenal di Pak dulu. Ya Bro. Semacam perang antar marga, antar kampung. Antar Itu kampung. budaya Pak masa lalu yang sekarang udah nggak ada. Ya kan? Jadi kalau ada perselisihan diselesaikan dengan perang ala Geraha. Oh ya Bro. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya yang lembut-lembut, yang halus-halus budaya, yang keras-keras juga budaya. Benar. Dan semua itu harus kalau bisa dipertahankan Mam Bro ya. Nanti kalau bisa dipromosikan yang sesuai dengan zaman, yang masih bagus-bagus gitu Mam Bro. Tentu dilihat dengan zaman. Zaman benar Ya, Bro. ada juga yang tidak sesuai dengan zaman atau memang mereka menganggap nggak penting, nggak perlu juga dipertahankan. Ya, misalnya Geraha tadi, ngapain kita perang lagi? Iya benar Bro. Udah ada penjaga kita semua. Dulu kan ya zaman-zaman Belanda, sebelum Belanda itu kan memang harus mempertahankan masing-masing. Sehingga di Pak itu ada namanya penghulu balang. Ya. Iya benar. Sampai Bro. sekarang ada peninggalannya itu, ada namanya Ada patung Mejan Mam Bro ya. Mejan itu, di Mejan itu ada penghulu balang. Ada Mam Bro. Penghulu balang ini sebenarnya bentuk wujudnya manusia, tapi diukir dia dalam bentuk batu. Di dekat Mejan. Ya. Sebagai penjaga gitu ya. Iya, penjaga Mejan ini kemudian, tapi wujudnya ada semacam apa, tentaranya juga lah, tentara di tingkat-tingkat desa. Panglima gitu Mam Bro ya. Panglima, Bener ya. Pakalima, Bener ada. Bro. Penghulu balang ada. Tentu Tentu dulu banyak lah dunia-dunia gaib, ya. dunia mistis Mam Bro ya. Iya. Sekarang Ya, ada dulu juga pun dia. Sekarang nggak dunia gaib tapi dunia maya. dunia maya sekarang dunia gaibnya. Kita bisa bicara dengan orang yang nggak kita kenal, bisa Bener. kita kenalan dalam waktu sedetik kan. Itu yang harus kita pahami. Apalagi yang generasi muda. Ya, karena saya pun terus terang juga memang umur saya ini ke atas. 60 ke atas itu bermedia sosial ini sudah kurang. Karena capek kita mencari teman-teman kita, rupanya nggak pernah ketemu, nggak ada namanya di media Benar-benar. sosial. Iya dan Iya. Padahal penting, kalau saya penting bagi saya. Makanya tetap saya ikuti juga walaupun tertatah-tatah. Iya Bro. Artinya bagaimana memanfaatkan kemajuan zaman itu agar budaya itu tidak tertinggal gitu Mam Bro ya. Iya. Jadi sekarang ini kan bukan hanya budaya. Kita meraih ilmu pun tidak harus tatap muka kan? Iya benar. Ya. Ada e-book macam-macam itu yang ada difasilitasi oleh apa namanya internet, itu harus dimanfaatkan ya. Benar Mam Bro. berarti kalau bisa aku tarik benang merahnya itu berarti dari penyampaian pun tadi itu ya orang mungkin tidak semua bermain YouTube gitu ya. Iya. Orang juga mungkin tidak semua dalam profesi sebagai budayawan atau yang lain, tapi mungkin pesan yang Anda sampaikan oleh pun tadi itu apapun posisi kita gitu ya, bawalah dari mana kita berasal, apa Iya. budaya kita gitu. Siapa kita, itulah kita. Jangan pernah malu.
Dan jangan salah, saya bermedia sosial juga mengembangkan ini bisnis online. Ya, saya menggunakan juga itu media-media sosial, Facebook, Instagram, WA, apa namanya, Messenger ya, Messenger. Ya jualan saya mungkin 90% dari situ. Dan apa yang saya jual itu tadi Pak Galeri. Pak Galeri itu ya ini ornamen-ornamen itu saya modifikasi, saya buat di topi, di kemeja, di kaos, di macam-macam gitu. Selain juga pakaian-pakaian tradisi. Ya. Ternyata media sosial bukan hanya mengembangkan budaya, bisa juga mengembangkan ekonomi kita. Ya mungkin nggak banyak, tapi minimal untuk sekolah anak saya satu orang bisa lah dari dunia maya dengan saya berjualan. Bisa. Jadi, boleh mungkin nanti pun, mungkin kalau udah subscribe-nya 500.000 kali ya, kasih giveaway barang-barang dari boleh ya. Kemarin saya kasih. Saya bikin lomba, itulah YouTube tadi saya katakan, modal saya banyak. Saya bikin lomba cipta lagu Pak, pesertanya ada 19 orang, itu semua yang biayai saya. Termasuk itu tadi, produk-produk Pak Galeri saya kasih kaos, topi, itu gratis. Itu pun bagi para peserta dan pemenang. Itu pun anggap sebagai perjuangan untuk melestarikan budaya. Iya, karena memang dunia maya ini paling disukai kan hiburan-hiburan kayaknya. Iya, benar. Ya, termasuk YouTube ya. Jadi kalau saya mau bersaing dengan artis nggak mungkin. Ya. Mungkin lah. Atau bisa juga saya bikin viral kalau saya bikin YouTube aneh, ngeleneh. Bahasa Jawanya ngeleneh. Nyeleneh, benar. Saya nggak mau itu. Ya. Karena memang tujuan utama YouTube itu adalah termasuk pada pelestarian budaya tadi, Bang Bro. Itu intinya. Jadi tetap menjaga kaidah-kaidah itu. Saya bikin YouTube itu untuk mengenalkan Pak itu siapa. Walaupun ada satu dua YouTube itu mungkin melenceng dari situ, ya kadang-kadang ada kegiatan saya masukkan, ya itu hanya semacam apalah, tambah-tambahan dikit-dikit aja. Benar, Bro. Jadi ya, sekarang ini jumlah YouTube saya mungkin sudah lebih 200 video ya. Itu hampir 190 YouTube itu semua terkait dengan Pak. Pasti. Mungkin ada 10 YouTube lah yang sifatnya general gitu ya. Umum ya. Itu. Apalagi? Ada lagi? Kalau saya ngomong bisa terus ini. Malam. Iya, Bro. Mungkin apa Bro ya? Mungkin sebagai closing statement aja dari Bro, mungkin termasuk pada pesan-pesan kepada kita yang muda-muda ini, kepada pecinta budaya Pak juga mungkin Bro. Iya, pertama karena saya mungkin guru ya, apapun ceritanya sekolah tinggi-tinggi itu penting. Pendidikan tempuhlah setinggi-tingginya ya, itu dari sisi SDM ya. Karena kalau kita di bawah pendidikannya nggak bisa kita raup kok ya, kemajuan dunia ini tanpa pendidikan, bidang apapun, teknologi, bidang budaya itu ada ilmunya semua ya, bidang hukum macam-macam, pokoknya apa saja. Dan jangan kuliah hanya mencari ijazah. Benar. Kalau mencari ijazah, begitu Anda tamat, pada saat wisuda Anda ketawa, begitu setelah selesai wisuda Anda akan nangis karena bingung, nggak tahu mau bikin apa. Ya, saya mungkin zaman dulu, tapi saya nggak pernah bingung cari hidup. Ya, begitu selesai bisa apapun saya kerjakan, mulai dari pekerjaan satpam dan lain sebagainya, sampai upahan itu saya kerjakan, sampai yang agak-agak ilmiah, agak-agak soft lah, halus, misalnya penelitian, ceramah dan lain sebagainya. Itu pertama. Kemudian kaitannya dengan identitas, seperti yang saya bilang waktu pertama tadi, wahai generasi muda Pak, kalianlah tunas lelen midates. Kalau kalian tidak cinta, tidak mengembangkan ya budaya kita Pak ini, percayalah apa yang dikatakan oleh dosen saya dulu, Profesor Ridwan ya, dosen saya dulu di USU, pernah di pernyataannya menjadi polemik di Pak. Dia menyatakan 2 generasi lagi Pak ini akan punah. Dia melihat kondisi seperti yang kamu bilang tadi,
bahwa Pak itu setelah keluar dari daerahnya sering sekali tidak mengaku, merubah marganya lah, atau malah mungkin tidak mengaku berasal dari sana. Zaman beliau sudah pergi ya, tapi saya mengapresiasi pernyataan dia itu dulu, karena gara-gara pernyataannya itu pernah dilakukan seminar di Kota Seminar Medan. ya. Jadi pemantik Mam Bro ya. Iya, jadi mendiang Bang Kadim memfasilitasi kita bikin seminar. Oh, iya. Karena pro kontra ini antara orang tua di kampung dan dia itu, dari mana dia tahu itu katanya. Dia kan melihat fakta. Dia meneliti Mam Bro. Fakta-fakta itu yang dilihat. Ya. Itu kalau kaitannya dengan bagaimana Papa ini ke depan. Ya. Jadi raihlah ilmu setinggi-tingginya, tapi setinggi apapun sekolahmu, pangkatmu, jabatanmu, jangan pernah lupakan daerah asalmu. Caranya bagaimana? Pertahankan identitasmu. Kan gitu kan? Salah satunya Siapa pertahankan dirimu? marga Mam Bro ya. Iya, pertahankan marga. Identitas itu banyak, ya. Marga. Dan tentu juga orang tua. Karena ada juga orang kalau sudah hebat yang aturan tutur di atas dianggap lebih rendah, itu nggak boleh. Iya, Bro. Walaupun saya misalnya nggak mungkin ya, saya jadi gubernur, ibu saya buta huruf, dialah paling berjasa di dalam hidup saya. Itu harus ditanamkan oleh generasi muda. Jadi jangan pernah meremehkan orang tua, tuntut ilmu setinggi-tingginya, jangan pernah lupa kampung halamanmu. Kampung halamanmu tadi, kalau kau Pak, nggak ada malunya menjadi orang Pak. Nggak ada malunya menjadi orang Indonesia. Pak itu Indonesia. Benar. Kan gitu. Itu aja, mungkin nanti terlalu banyak pula kan. Ada mau ditambahkan? Cukup. Muhtar. Cukup. Jadi begitu teman-teman, kita sudah banyak belajar dari narasumber kita yang hebat ini. Banyak pesan, banyak pengetahuan yang disampaikan. Intinya adalah mari kita, siapapun kita yang mengaku suku Pak mempertahankan, menunjukkan, mempromosikan siapa kita, suku kita dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang merah Pak. Juan. Juan.